Oke, siap. Ya, selamat siang pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Saat ini kami sedang berada di Pesanggerahan Kota Jakarta Selatan, tempat di mana dilakukannya rekonstruksi terhadap kasus penganiayaan David oleh MDS dan juga SL. Saat ini proses rekonstruksi masih terus berlangsung, di mana sebelumnya memang sempat ditunda sekitar kurang lebih 1 jam akibat hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Memang sedianya rekonstruksi ini dilakukan pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, namun karena hujan yang cukup tinggi dengan intensitas yang cukup tinggi, maka rekonstruksi ini diundur dan baru dimulai pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Umum atau Direskrim Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Hengki Haryadi, mengatakan dalam agenda rekonstruksi ulang penganiayaan dengan tersangka MDS terhadap korban D akan dibagi menjadi 3 klaster. Salah satu penyidik di Treskrim tadi sempat menjelaskan pembagian 3 klaster tersebut dimulai dari sebelum peristiwa MDS menganiaya korban David. Yang pertama tadi telah diperagakan, di mana klaster pertama memperagakan adegan di mana mulai adanya rencana dari tersangka MDS dan pelaku anak AG, dan penyidik menjelaskan setelah menjemput anak AG ada pertemuan kembali untuk menjemput tersangka S yang kemudian bersama-sama ke tempat kejadian perkara. Dan nantinya adegan berikutnya ini akan dilakukan saat para pelaku mendatangi rumah saksi, di mana di dalamnya ada juga korban David, dan di situ ada adegan. Kemudian setelah itu menuju TKP atau tempat terjadinya peristiwa penganiayaan. Dan pada adegan terakhir nanti akan ditutup dengan mengevakuasi korban yang dilakukan oleh para saksi-saksi menuju ke rumah sakit. Polda Metro Jaya juga menggelar rekonstruksi ulang kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi atau MDS terhadap David Ozora pada hari ini setelah sebelumnya memang sempat ditunda. Rekonstruksi sementara ini sempat dihentikan karena turunnya hujan. Pukul 15.00 dari sedianya akan dimulai pada pukul 14.00, dan sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan tersangka berinisial MDS karena diduga telah melakukan penganiayaan kepada pria lain berinisial D di kawasan Ulu Jami Pesanggerahan pada Rabu 22 Februari 2023 silam atas penganiayaan yang terjadi pada Senin malam 20 Februari 2023 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan tersangka S ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan dalam kasus penganiayaan di Pesanggerahan pada Kamis 23 Februari 2023 silam. Memang tadi sempat dihadirkan mobil sebagai barang bukti, yakni sebuah satu unit mobil Rubicon dengan plat nomor B120D yang telah diparkirkan di tempat kejadian perkara rekonstruksi kasus Mario Dandi. Plat nomor ini merupakan plat palsu yang digunakan saat peristiwa penganiayaan terhadap David Ozora. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan tersangka Mario Dandi Santos Satrio, maksud kami atau MDS, dan juga Sen Lukas atau SL akan menghadiri rekonstruksi ini. Dan dalam rekonstruksi ini
rencananya akan diperagakan 23 adegan, dan rekonstruksi ini bertujuan untuk mencocokkan alat bukti yang dikantongi penyidik dengan tersangka, para saksi hingga dan juga MDS tengah memeragakan rekonstruksi yang merupakan adegan ini merupakan adegan di mana Mario menyerahkan HP kepada tersangka lain yakni SL untuk merekam adegan kekerasan terhadap David Ozora di tempat kejadian perkara. Dan saat ini adegan ini masih terus berlangsung, di mana MDS menyerahkan HP untuk merekam video kekerasan yang dilakukan oleh MDS. Dan saat ini telah memasuki adegan ketujuh, di mana AHG yang memang saat ini AHG ini tidak bisa dihadirkan secara langsung dan diperagakan oleh peran pengganti, di mana sekarang memasuki adegan ketujuh, di mana AHG yang merupakan pelaku anak akan menjemput korban penganiayaan David Ozora. Alasan tidak dihadirkannya pelaku AG yaitu karena statusnya sebagai tersangka yang berkonflik dengan hukum, sehingga pihak dari kepolisian patuh kepada sistem peradilan pidana anak. Sebelumnya polisi sudah menetapkan 2 tersangka di kasus ini, yakni Mario Dandi dan Sen Lucas. Kemudian perempuan berinisial AG yang merupakan pelaku anak. Mario Dandi Satrio ditangkap polisi atas penganiayaan yang dilakukan terhadap David Ozora. Selain itu, saat ini ketiga tersangka tengah memeragakan, dua tersangka dan 1 pelaku anak tengah memeragakan, di mana jelang David mendapat kekerasan yang dilakukan oleh kedua tersangka. Sebelumnya di Reskrim Polda Metro Jaya telah merampungkan pemeriksaan terhadap AG selaku pelaku anak di kasus penganiayaan oleh Mario Dandi Satrio atau MDS, dan usai pemeriksaan selama 6 jam, penyidik memutuskan untuk menahan AG dan ia ditahan selama 7 hari di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau LPKS. Untuk menambahkan kartu pelajar, sehingga siap mas. Tadi ada LPSK juga ya, siap. Kartu pelajar yang ada di siap anak pagi. Oke mas.
Rekan-rekan boleh share yang di belakangnya supaya yang tampak dalam gambar adalah hanya para pelaku. Ya. Jangan nunduk. Geser-geser yang belakang. Jangan nunduk, jangan nunduk. Jangan nunduk kok. Ini adegan yang kirim WA kepada korban dan memberitahu dia sudah ada di lokasi di mana korban berada dengan menunjukkan foto kartu pelajar. Silakan Idan. Untuk peran pengganti. Ya, pemirsa dimanapun Anda berada, ini merupakan reka adegan di mana tersangka MDS dan juga tersangka SL dan juga pelaku anak AG yang nampak di layar kaca Anda merupakan digantikan oleh salah satu pemeran pengganti. Sebelumnya tim Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK juga turut memantau jalannya rekonstruksi kasus penganiayaan terhadap David oleh MDS dan kawan-kawan di perumahan Green Permata Pesanggerahan Jakarta Selatan. Berdasarkan pantauan kami tadi, Wakil Ketua LPSK sudah berada di tempat kejadian perkara di Jalan Green Permata Boulevard yang telah dipasangi oleh garis polisi. Ini saat para tersangka tiba di rumah. Memang tadi tim LPSK sendiri tidak menyampaikan apapun saat tiba di lokasi dan mereka langsung bergegas masuk ke arah salah satu rumah yang disebut sebagai kediaman saksi penganiayaan David Ozora. Diberitakan sebelumnya memang LPSK ini memutuskan untuk memberikan perlindungan terhadap korban David dan korban penganiayaan selaku korban penganiayaan Mario Dandi Satrio atau MDS di Pesanggerahan Jakarta Selatan. Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menjelaskan keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan dalam sidang paripurna para pimpinan LPSK. Pengajuan perlindungan yang diajukan keluarga D disetujui oleh LPSK karena memang telah memenuhi syarat administrasi secara formil maupun material. Perlindungan yang diberikan merupakan pemenuhan hak prosedural, rehabilitasi psikologis korban D selaku korban penganiayaan berat tersebut. Proses rehabilitasi psikologis ini baru akan dilakukan jika korban D sudah disadarkan diri, dan hal tersebut karena diperlukan proses asesmen oleh tim ahli terhadap D. Dan saat ini para pelaku, yakni 2 tersangka dan 1 pelaku anak, sedang memasuki rumah korban David Ozora. Ini merupakan adegan di mana beberapa saat sebelum korban D mendapatkan kekerasan berat dari para tersangka. Ini para tersangka tengah melakukan reka adegan di mana para tersangka ini melihat kondisi rumah korban dengan cara mengintip di depan rumah korban sebelum terjadinya penganiayaan terhadap
korban David Ozora. Saat ini ketiganya tengah melakukan reka adegan mengintip korban D di rumah David Ozora yang berada di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sebelumnya MDS merupakan anak pejabat direktoral atau mantan anak pejabat Direktoral Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yakni Rafael Alun Trisambodo yang menganiaya korban David pada 20 Februari 2023 di Kompleks Green Permata Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Berdasarkan kronologi, MDS marah karena mendengar kabar dari saksi berinisial APA yang menyebut AG, kekasihnya, mendapat perlakuan tidak baik dari korban. Mario lalu menceritakan hal itu kepada temannya, yakni Sen Lukas, yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Ini ketiga tersangka sedang. Kemudian Sen memprovokasi Mario dengan Mario menganiaya korban sampai tidak sadarkan diri. Sen juga merekam penganiayaan yang dilakukan oleh MDS ini. Kartu pelajar. Nah, saat ini sedang dilakukan reka adegan lainnya, di mana ini merupakan reka adegan di mana korban David akan menyerahkan kartu pelajar terhadap para tersangka, di mana adegan ini dilakukan di depan rumah David Ozora. Saat ini Pak tunggu di teras rumah David Ozora. Ya, baik pemirsa, breaking news terkait dengan rekonstruksi penganiayaan terhadap David Ozora ini akan berlanjut setelah pesan-pesan berikut ini.